Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua. Selamat pagi. Apa kabarnya nih? Kabar baik dong pastinya ya. Oke Kak, kali ini kita langsung perkenalan aja ya Kak. Perkenalkan, kami dari Divisi Kewanitaan Pengadaran Jurusan Teknik Elektro tahun 2022. Nama kakak Gusti Regina Panjaitan bersama rekan saya. Saya Anita Rasuti Sinaga. Jadi kami di sini sebagai Divisi Kewanitaan acara Pengadaran Jurusan Teknik Elektro tahun 2022. Nah, rekan-rekan sekalian pasti pada bingung nih, apa sih Kak Divisi Kewanitaan itu? Mungkin Kak Gustri bisa bantu jelasin ya. Nah, divisi kewanitaan di sini adalah divisi yang berfungsi sebagai wadah yang bertanggung jawab penuh ketika seseorang mengalami tindakan yang mengarah terhadap perbuatan terlanggar atau kekerasan dan pelecehan seksual selama kegiatan pengadaran berlangsung untuk sebulan ke depan. Apakah khusus untuk wanita aja nih Kak? Mungkin Kak Laras boleh bantu jelasin? Nah, kalau itu emang harusnya kita haruskan untuk kaum perempuan saja ya Kak. Tapi kita bisa juga nih menjadi wadah bagi para laki-laki jika ada. Karena seperti yang kita tahu sampai saat ini, bentuk pelecehan dan kekerasan seksual baik di luar maupun dalam lingkungan masih banyak terjadi nih. Nah, jadi di sini kami ingin membantu rekan-rekan sekalian dengan menyediakan wadah sebagai tempat pengaduan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oh, begitu ya Kak. Emang biasanya penyebab terjadinya pelecehan seksual itu apa ya Kak? Mungkin Kak Laras boleh bantu jawab? Nah, penyebabnya sering diawali dengan pelaku yang merasa memiliki kekuasaan lebih terhadap korban dan keinginannya untuk mencari kesempatan. Kemudian, ketidaktahuan dari para pelaku bahwa ia yang perbuat termasuk tindak kejahatan karena banyak berpikir bahwa yang dilakukan adalah hal sepele. Selain itu ada juga faktor lain yang dimana sebagian besar perempuan menjadi korban cenderung diam dan tidak melaporkan kejahatan pelecehan seksual. Nah, apa sih ciri-ciri dari pelecehan seksual itu Kak Gusri? Nah, ada beberapa ciri-ciri dari pelecehan seksual, seperti menyentuh bagian tubuh dengan tujuan seksual tanpa izin, sering melontarkan lelucon yang berhubungan dengan seks, catcalling, contohnya melontarkan kalimat yang tidak sepantasnya, lalu ketika seseorang menempelkan anggota tubuhnya secara sengaja. Untuk dampaknya itu ada dua nih Kak. Yang pertama dampak psikologis, yaitu mengalami trauma bahkan bisa merusak fungsi otak dari korban pelecehan seksual. Nah, untuk dampak fisiknya itu dapat terjadi penyakit menular seksual atau PMS, bahkan bisa juga terkena penyakit kanker leher rahim. Nah, jika belum terjadi, secepatnya kita lakukan pencegahan. Gimana Kak contohnya? Nah, untuk pencegahannya sendiri adalah dengan cara yang pertama, menghindari pembicaraan yang berbau seksual, karena pelecehan seksual bisa dimulai dari sekedar perbincangan. Yang kedua, jangan memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang tidak terlalu dikenal. Yang ketiga, bersikap tegas kepada orang yang sudah melakukan tindakan tidak senonoh. Dan yang terakhir adalah jangan takut untuk minta tolong kepada orang lain bila ada yang bersikap kurang ajar. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang pelecehan seksual dan cara mencegahnya. Nah, selama pengadaran berlangsung, kami mau sampai ini untuk teman-teman semua, khususnya untuk wanita, untuk selalu menjaga dirinya masing-masing dan bersikap layaknya sebagai wanita. Oh ya Kak, bagaimana sih peraturan selama pengadaran berlangsung khususnya untuk wanita nih? Nah, mungkin kita bisa mulai dari cara berpakaian ya Kak. Contohnya tidak memakai baju yang terlalu ketat ya. Pokoknya kita harus bisa lihat nih cara berpakaian dan harus kita sesuaikan dengan tempat dan kondisinya. Kemudian tidak memakai makeup yang berlebihan. Mungkin kalau pakai sunscreen boleh ya Kak. Lalu kita tidak memakai perhiasan karena kadang nih Kak, semua yang kita sebutkan tadi dapat memicu terjadinya pelecehan seksual tadi. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya teman-teman. Benar Kak. Lalu untuk teman-teman semua nih, jika menemukan kejadian yang seperti kami jelaskan tadi, boleh langsung hubungi kami di Divisi Kewanitaan. Baiklah, itu penjelasan singkat dari kami. Satu lagi nih Kak, ada tambahan. Nah, kita para wanita ibarat bunga mawar di antara semak belukar. Artinya apa ya Kak? Nah, artinya itu bunga mawar adalah bunga yang paling mencolok di antara semak belukar. Begitu pula wanita, karena kuantitas wanita yang sedikit di teknik, jadi kitalah yang paling mencolok dan harus dijaga. Baiklah, sekian dari kami. Pesan dari kami tetap semangat untuk menjalani kegiatan pengadaran tahun ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung hubungi kami aja nih. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revi Paleva akan menjelaskan mengenai buku pengadaran elektro. Pengadaran adalah suatu proses regenerasi untuk membentuk dan mendidik karakter, perbuatan, ataupun tingkah laku agar menjadi kader-kader yang diharapkan dapat menjadi
peranan penting sebagai mahasiswa elektro yang terampil dan berwawasan luas. Dalam proses pengaderan, diharapkan untuk rekan-rekan mahasiswa baru dapat mengeprint buku pengaderan jurusan Teknik Elektro di acara nantinya. Untuk ketentuan dari buku pengaderan yaitu buku wajib di-print oleh setiap mahasiswa baru dengan ukuran kertas A5. Untuk bagian-bagian yang di-print itu adalah bagian lembar pertama yaitu lembar nama, biodata, kemudian filosofi logo pengaderan, filosofi logo himpunan, visi misi, Tridharma Perguruan Tinggi, Sumpah Mahasiswa, ADART, peraturan, dan juga lembar untuk catatan materi di hari H nantinya yang digunakan untuk resum dan juga lembar terakhir yaitu bagian untuk pengenalan kakak tingkat. Untuk buku pengaderan sendiri ada beberapa bagian yang diwajibkan dalam pengeprintannya menggunakan warna, yaitu cukup di bagian filosofi logo pengaderan dan juga filosofi logo himpunan. Sisanya, rekan-rekan mahasiswa baru dapat mengeprint dengan warna hitam putih saja. Berikut adalah kurang lebih isi dari buku pengaderan elektro. Dalam buku pengaderan juga terdapat tata tertib yang harus rekan-rekan mahasiswa baru terapkan selama mengikuti pengaderan jurusan Elektro 2022. Berikut adalah bagian perkenalan kakak tingkat yang terdapat nama lengkap, semester, prodi, hobi, dan juga tanda tangan yang rekan-rekan akan dapatkan di kegiatan pengaderan Elektro 2022 nantinya. Mungkin cukup itu saja penjelasan singkat mengenai buku pengaderan. Diharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa baru untuk segera mencetak buku pengaderan elektro sesuai dengan ketentuannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.